Nama saya Siti Sipa Kasipa dari kelas era 2 Prodi Manajemen dengan NIM 610212300076. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS PTI. Selanjutnya, materi yang saya akan presentasikan. Pengantar teknologi informasi terjun ke dunia teknologi informasi untuk memahami definisi dan sejarah serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, jelajahi tantangan, keuntungan, dan manfaatnya serta peran TI di masa depan. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial, dan panggilan video. 2. Hiburan. Internet dan perangkat digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan game online. 3. Belanja online. Teknologi informasi memudahkan kita untuk berbelanja secara online, dari makanan hingga alat elektronik, dengan pengiriman cepat aman. Peran teknologi dalam bisnis yaitu ada 3. 1. Kolaborasi. 2. Pemasaran dan penjualan. 3. Pengambilan keputusan. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi. 1. Keselarasan teknologi dan proses. 2. Sumber daya dan kompetensi. 3. Keamanan dan privasi. Masa depan teknologi informasi. Kecerdasan bantuan meningkatkan otomatisasi dan konektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Realitas virtual. Aplikasi realitas virtual VR akan semakin berkembang, menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di bagian bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Komputasi kuantum. Perkembangan komputasi kuantum akan mengubah kemampuan komputasi dan memecahkan masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Sejarah perkembangan teknologi, pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai. Nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung. Berbagai menyumbangkan kontribusi penting bagi berkembang teknologi komputer. Generasi komputer pertama ada 3. 1. Komputer tabung vakum. 2. Programmable receiver. 3. Unified 1. Generasi komputer kedua, transistor. Transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum. Mereka jauh lebih kecil, lebih andal, dan menghasilkan komputer yang lebih cepat dan lebih efisien. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat pemrograman lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan. Kartu ponsel digunakan untuk memasukkan instruksi ke komputer, membuat program lebih mudah dan memfasilitasi pengembangan. Bahasa pemrograman baku komputer, arsitektur pipa komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah menawarkan kecepatan. Komputer arsitektur pipa komputer besar dan mahal yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. Generasi komputer ketiga ada sirkuit terpadu, sistem operasi komputer, ada PC dan personal komputer, dan juga GUI dan mouse, di mana disebut dengan pengoperasian. Generasi komputer keempat. 1. Perkembangan jaringan. Jaringan komputer lokal dan internet merevolusi pertukaran informasi dan memungkinkan akses global yang cepat. 2. Teknologi bergerak. Ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang tak terbatas. 3. Computing yang lebih cepat. Kemajuan dalam komputasi kuantum.
komputer terbatas DNA, dan kecerdasan buatan. Membuka jalan bagi masa depan yang menakjubkan. Alat penyimpanan. 1. Hard drive atau HDD. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Pelajari tentang bagaimana hard drive bekerja dan jenis-jenisnya. 2. Solid State Drive atau SSD. SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. Temukan keunggulan dan kelemahan dari jenis penyimpanan ini. 3. Flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portable yang praktis. Pelajari tentang ukurannya yang kecil namun kapasitas penyimpanannya yang besar. Sistem komputer. Komponen. Pelajari tentang komponen utama yang membentuk sistem komputer, seperti motherboard, power supply, dan kartu grafis, yang memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Pelajari lebih lanjut tentang berbagai sistem operasi yang populer saat ini. Perkembangan. Tinjau evolusi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Konsep program dan sistem software. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tujuan, definisi, elemen, metode pengembangan, peran analisis kebutuhan, tantangan, serta manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur fungsi dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan penggunaan definisi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengokodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. 1. Waterfall. Metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan terstruktur. 2. Agile. Metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. 3. DevOps. Metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam mengembangkan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. 1. Kompleksitas. 2. Perubahan kebutuhan. 3. Kualitas dan keamanan. Keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Produktivitas tinggi dengan menerapkan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik. Pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan efisien tinggi sehingga meningkatkan produktivitas tim. Peningkatan keamanan dengan fokus pada keamanan perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak dapat membantu mengurangi risiko serangan dan memastikan integritas data. Kualitas unggul. Proses pengembangan yang terstruktur, metode pengujian yang ketat memastikan bahwa perangkat lunak memiliki kualitas tinggi dan bebas dari bug atau kesalahan. Peningkatan keandalan
Penerapan konsep program dan sistem perangkat lunak yang baik dapat meningkatkan kehandalan perangkat lunak, sehingga meminimalisir waktu tidak aktif dan gangguan sistem. Mengenal proses kata sampai dengan publishing, alat kerja dan fitur Word yang mempermudah. Fitur kolaborasi, kontribusi, dan pembaruan yang mudah antara pengguna. Tools penyunting PDF memudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Spelling dan grammar checks mendeteksi dan memberi saran pada kesalahan penulisan. Word art dan insert media mempercantik tampilan dokumen dengan menambah gambar, video, atau desain grafis. Perhitungan risiko dalam paperless publishing keamanan. Sistem memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Rendahnya biaya produksi, menekan biaya dalam menggunakan kertas dan tinta pada percetakan. Keuntungan lingkungan. Lingkungan membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Pengertian grafik. 1. Komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 2. Kreativitas. Grafik memungkinkan menambahkan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. 3. Tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. 4. Visualisasi data. Grafik menjadi alat penting untuk merepresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Hipermedia dalam presentasi. 1. Pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. 2. Interaktivitas. Hipermedia memungkinkan penggunaan berinteraksi dengan materi presentasi, seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. 3. Engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Interaksi audiens. Melalui elemen multimedia yang interaktif, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dengan menggunakan animasi, efek visual, dan desain yang menarik. Perbedaan antara grafik, hipermedia, dan multimedia. Grafik, bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Hipermedia, tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Sedangkan multimedia adalah penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia. Berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Multimedia. Gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Pemanfaatan database dan mengimplikasikannya.
Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih jauh tentang penggunaan database dan implikasi yang terkait. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisien dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database. Penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan dalam data format yang berstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan penghemat biaya. Pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Analisis data dengan database. Perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, mengidentifikasi tren, memprediksi perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan langkah-langkah. Penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Basic of Computer Networking. Local Area Network atau LAN memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitas komunikasi dan berbagai sumber daya. Wide Area Network atau WAN. Pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas. Kemungkinan komunikasi global. Network Protocols. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang andal. Pengenalan Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula Internet. Kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan komunikasi militer. Lahirnya pada tahun 1990, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien yang terhubung teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait. Ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Tren dan
Perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini, kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things atau IoT dan edge computing. Selain itu, muncul juga teknologi baru seperti blockchain dan machine learning yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih efektif, efisien, dan aman. Instruktur data. Instruktur data adalah rangkaian teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang untuk dikumpulkan, penyimpanan, memproses, mengelola, dan menganalisa data secara efisien dan aman. Ini mencakup semua elemen yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan data sebagai aset strategis, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan mendorong inovasi. Manfaat infrastruktur data. Penyimpan data, database, data warehouse, data lakes, manajemen data, data governance, data integration, metadata management, analitik dan visualisasi data, backup, disaster recovery, platform data, big data platform, real-time data processing. Dampak positif infrastruktur data. 1. Biaya tinggi, investasi awal, biaya profesional. 2. Kompleksitas dan kesulitan implementasi, integritas keterampilan teknis. 3. Risiko keamanan dan privasi, serangan siber, pelanggan privasi, ketergantungan pada teknologi downtime, ketergantungan vendor. 5. Isu etika, penggunaan data, pengawasan berlebihan. Infrastruktur data menawarkan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi, namun penting untuk mempertimbangkan dan kelola dampak negatif yang mungkin timbul seperti biaya tinggi, risiko keamanan, dan isu privasi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategi yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan dan keuntungan dari infrastruktur data sambil meminimalkan risikonya. Keamanan komputer sangat penting dalam era digital. Saat ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan perlindungan data, privasi, integritas sistem, dan keberlangsungan operasional bisnis serta individu. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa keamanan komputer penting. 1. Perlindungan data dan informasi. Keamanan data pribadi seperti nomor identifikasi, informasi keuangan, dan data kesehatan perlu dilindungi dari akses yang tidak sah untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi. Rahasia bisnis. Organisasi memiliki data sensitif seperti strategi bisnis, data pelanggan, dan hak kekayaan intelektual yang harus dijaga kerahasiaannya untuk menjaga daya saing. 2. Pencegahan penipuan dan kejahatan cyber, phishing, dan penipuan online. Taktik seperti phishing yang bertujuan mencuri informasi pribadi atau finansial dapat dihindari dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. 3. Keberlangsungan operasional. Gangguan operasional. Serangan siber dapat mengganggu operasional bisnis dengan merusak sistem, menghapus data, atau menonaktifkan layanan. Keamanan yang kuat memastikan operasional bisnis tetap berjalan lancar. 4. Kepatuhan terhadap regulasi peraturan perlindungan data. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengharuskan organisasi untuk melindungi data pribadi, seperti GDPR di Eropa. Mematuhi regulasi ini penting untuk menghindari denda dan sanksi hukum.
5. Perlindungan terhadap ancaman internal pengguna dalam yang berbahaya. Ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam organisasi, seperti karyawan yang tidak bertanggung jawab. Sistem keamanan yang baik mencakup kontrol akses dan pemantauan aktivitas pengguna untuk mencegah penyalahguna data. 6. Kepercayaan dan reputasi. Kepercayaan pelanggan. Pelanggan lebih cenderung berbisnis dengan organisasi yang mereka percayai menjaga data mereka dengan aman. Keamanan yang kuat meningkatkan kepercayaan pelanggan. 7. Inovasi dan kemajuan teknologi mendukung transformasi digital. Keamanan komputer, kemungkinan organisasi untuk mengadopsi teknologi baru secepat cloud computing, IoT, dan AI dengan resiko dengan terkendali. Perlindungan terhadap ancaman baru. Dunia siber untuk berkembang dengan ancaman baru yang muncul. Keamanan komputer yang berkelanjutan penting untuk melindungi terhadap ancaman yang semakin canggih. Keamanan komputer merupakan aspek fundamental dalam melindungi data, sistem, dan jaringan dari berbagai ancaman yang ada di dunia digital. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, baik individu maupun organisasi dapat mengurangi risiko serangan siber, menjaga integrasi data, dan memastikan keberlangsungan operasi bisnis. Kejahatan di dunia komputer sering disebut sebagai kejahatan siber atau cybercrime, mencakup berbagai aktivitas ilegal yang melibatkan komputer dan jaringan. Berikut adalah beberapa jenis utama kejahatan di dunia komputer. 1. Malware. Malicious software. Virus program yang menyebar yang menyisipkan salinan dirinya ke dalam program lain dan merusak sistem. 2. Phishing email. Phishing supaya penipuan yang dilakukan melalui email yang tampak sah untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. 3. Hacking brute force attack. Upaya untuk menebak kata sandi atau kunci enkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. 4. Denial of service atau juga disebut dengan DOS. 3. Hacking brute force attack. Upaya untuk menebak kata sandi atau kunci enkripsi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi. 5. Identity theft. Pencurian identitas. Pelaku mencuri informasi pribadi seseorang untuk melakukan penipuan, seperti membuka rekening bank atau kartu kredit atas nama korban. 6. Fraud atau penipuan. Credit card fraud. Pencurian dan penggunaan tidak sah informasi kartu kredit untuk melakukan transaksi ilegal. 7. Cyber stalking. Penguntitan online. Pelaku mengganggu, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui internet, media sosial, email, atau alat komunikasi digital lainnya. 8. Data breakage. Kebocoran data. Insiden di mana data sensitif diakses atau dibocorkan oleh pihak yang tidak berwenang, sering kali melalui hacking atau kesalahan manusia. 9. Insiden threat. Ancaman dari dalam. Kejahatan yang dilakukan oleh karyawan atau orang dalam lainnya yang memiliki akses ke sistem atau data perusahaan, termasuk pencurian data, sabotase, atau spionase di industri. 10. Cyber espionage. Siber aktivitas mata-mata yang dilakukan oleh negara atau kelompok untuk mencuri informasi rahasia dari negara lain atau perusahaan. 12. Cyber teroris. Siber serangan siber yang dilakukan untuk menyebabkan kerusakan besar, kekacauan, atau ketakutan, seringkali dengan motif politik atau ideologis. 13. Rogue software scareware. Perangkat lunak yang penipu pengguna agar percaya bahwa komputer mereka terinfeksi virus dan mendorong mereka untuk membeli perangkat lunak palsu untuk mengatasinya. 11. Siber penambangan cryptocurrency tidak sah. Pengguna tidak sah perangkat komputer orang lain untuk menambung cryptocurrency, biasanya dengan menyusupkan malware penambangan. 14. Botnet
atau jaringan komputer yang berinfeksi malware dan dikendalikan oleh pelaku untuk meluncurkan serangan seperti DDoS atau spam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi kali ini saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.